Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Afriansa Wicaksono, NIM E1211210. Di sini saya akan mempresentasikan profil Kabupaten Bekasi. Pertama adalah letak geografis. Letak geografis Kabupaten Bekasi terletak antara 106 derajat sampai 107 derajat bujur timur dan 5 derajat sampai 6 derajat lintang selatan dengan batas-batas geografis sebagai berikut. Di utara ada Laut Jawa, di timur ada Kabupaten Karawang, di selatan ada Kabupaten Bogor, dan di barat ada DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Selanjutnya, rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011 sampai 2031. Menurut Perda nomor 12 tahun 2011 tentang RT RW Kabupaten Bekasi 2011 sampai 2013. Kabupaten Bekasi memiliki luas 1484,37 km persegi dengan jumlah penduduk 3.113.017 jiwa menurut sumber BPS 2021. Wilayah pengembangan Kabupaten Bekasi dibagi menjadi 4 wilayah, di mana Kabupaten Bekasi bagian tengah atau wilayah pengembangan 1 itu terdiri dari Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Selatan, dan juga Cikarang Timur, yang diperuntukkan untuk perindustrian, perumahan, perdagangan dan jasa, permukiman, pendukung industri, dan juga pariwisata yang diberi warna hijau muda. Selanjutnya, Kabupaten Bekasi bagian selatan atau wilayah pengembangan 2 yang terdiri dari Kecamatan Setu, Serang Baru, Cibarusa, Cikarang Pusat, dan Bojongmangu, yang diperuntukkan untuk pusat pemerintahan, industri, perumahan, permukiman skala besar, pertanian, dan juga pariwisata, yang diberi warna kuning. Terus Kabupaten Bekasi bagian timur atau wilayah pengembangan 3 yang terdiri dari Kecamatan Sukawangi, Cabang Bungin, Tambelang, Sukakarya, Pebayuran, Sukatani, Karangbahagia, dan juga Kedung Waringin, yang diperuntukkan untuk pertanian lahan basah, perumahan, dan juga permukiman, yang diberi warna biru. Selanjutnya yang terakhir, Kabupaten Bekasi bagian utara atau wilayah pengembangan 4 yang terdiri dari Muara Gembong, Tarumajaya, Babelan, dan juga Tambun Utara. Diperuntukkan untuk industri, transportasi laut dan udara, pertambangan, perumahan, permukiman, pertanian lahan basah, dan juga kawasan hutan lindung yang diberi warna merah. Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan ibu kota Kabupaten Bekasi berada di Kota Cikarang. Bekasi merupakan kawasan pertumbuhan Jakarta dan menjadi bagian kawasan Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Sehingga Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari kawasan perkotaan pendukung bagi Pusat Kegiatan Nasional atau PKN Metropolitan Jabodetabek. Selanjutnya, kondisi geografis. Kabupaten Bekasi memiliki 23 kecamatan, yang mana kecamatan paling luas adalah Kecamatan Muara Gembong dengan ibu kota kecamatan Pantai Mekar dengan luas 140,09 km persegi. Selanjutnya adalah kecamatan yang memiliki luas terkecil, yaitu Kecamatan Kedung Waringin dengan ibu kota kecamatan adalah Kedung Waringin dengan luas 31,53 km persegi. Selanjutnya adalah kondisi iklim dan topografi. Kondisi iklim di Kabupaten Bekasi memiliki iklim tropis basah. Curah hujan di wilayah hulu Kabupaten Bekasi pada umumnya tinggi. Curah hujan tinggi pada bulan November sampai Juni yaitu sebesar lebih dari 100 mm. Kemudian curah hujan rendah terjadi pada bulan Juli sampai Oktober yaitu sebesar kurang dari 100 mm. Berdasarkan BMKG Stasiun Citeko, suhu udara bervariasi yaitu antara 23 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 81,64 sampai 92,82% dan tekanan udara 902,50 sampai 904,80 milibar. Selanjutnya adalah kondisi topografi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi adalah dataran rendah dengan bagian selatan yang berbukit-bukit. Kabupaten Bekasi mempunyai keadaan topografi yang relatif datar. Kabupaten ini memiliki ketinggian 0 sampai 130 meter dari permukaan laut. Kemiringan lereng 0 sampai 250 meter atau 0 sampai 25%. Selanjutnya adalah kondisi geomorfologi.
Morfologi di Kabupaten Bekasi dibagi menjadi dua, yaitu wilayah selatan dan wilayah utara. Ketinggian wilayah selatan kurang lebih 128 meter, sedangkan wilayah utara kurang lebih 0 sampai 20 meter. Kemiringan lereng berkisar dari 0 sampai 25%. Secara umum, tingkat kemiringan lereng di Kabupaten Bekasi masih memungkinkan untuk pembangunan berbagai kegiatan. Kabupaten Bekasi menciptakan peruntukan dan fungsi wilayah sebagai pengembangan potensi industri, pertanian dan pendukungnya di wilayah utara, sedangkan pengembangan industri manufaktur, perdagangan dan pariwisata di bagian selatan. Selanjutnya adalah kondisi geologi. Kabupaten Bekasi tersusun dari 8 struktur geologi. Yang pertama adalah formasi parigi. Formasi ini tersusun oleh batu gamping terumbu dan batu gamping yang didapatkan di perairan Laut Dangkal. Sebaran dari formasi ini ada pada Desa Karangmulia, Kecamatan Bojongmangu, atau di wilayah selatan Kabupaten Bekasi. Selanjutnya adalah formasi Subang. Formasi ini terdiri dari batu lempung yang dominan, batu pasir, serta batu pasir gampingan yang didapatkan pada lingkungan Laut Dangkal. Formasi ini tersebar pada wilayah Kecamatan Bojongmangu dan juga Cikarang Pusat, dan terletak di Kabupaten Bekasi bagian selatan. Selanjutnya adalah formasi Cihoe. Formasi ini tersebar di Kecamatan Cikarang Pusat dan Kecamatan Bojongmangu. Material dari formasi ini berupa batu lempung tufan dan juga tuf. Selanjutnya adalah satuan batu pasir dan batu lanau. Wilayah persebaran dari formasi ini ada pada Kecamatan Cikarang Barat, Cikarang Selatan, Cibarusa, dan Kecamatan Serang Baru. Material dari formasi ini berupa batu pasir konglomerat, batu pasir, dan batu lanau. Selanjutnya adalah satuan batuan batu pasir tufan dan konglomerat. Satuan ini terdiri dari batu pasir tufan, tuf, breksi, dan juga konglomerat. Selanjutnya ada endapan aluvium. Satuan formasi ini terdiri dari material lempung, lanau, pasir, dan kerakal. Dan juga endapan aluvium mendominasi wilayah Kabupaten Bekasi. Selanjutnya adalah endapan pantai. Formasi endapan pantai terdiri dari material pasir dan lanau campuran cangkang dan pecahan koral. Terletak di bagian utara Kabupaten Bekasi. Kemudian ada endapan rawa. Formasi ini mempunyai material berupa lempung, lanau, campuran humus dan gambut. Juga sama terdapat di utara Kabupaten Bekasi. Selanjutnya adalah kondisi tanah. Jenis tanah di Kabupaten Bekasi diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu paling layak sebesar memiliki luas 16.682,25 hektare atau 81,25% dari luas wilayah. Cukup layak 7.745,04 hektare atau 18,24%, dan juga kurang layak atau 104,71 hektare atau 0,51% dari luas wilayah. Kelompok paling layak terdiri dari 7 sub jenis tanah, yaitu asosiasi potsolik kuning dan hidromorf kelabu, komplek latosol merah kekuningan, latosol coklat dan potsolik merah, aluvial kelabu tua, asosiasi gley, humus, dan aluvial kelabu, asosiasi latosol merah, latosol coklat kemerahan, dan laterit. Di peta ditunjukkan dengan warna coklat dan juga hijau. Selanjutnya adalah kelompok cukup layak. Terdiri dari 2 subjenis tanah, yaitu asosiasi aluvial kelabu dan aluvial coklat kekelabuan. Pada peta ditunjukkan dengan warna krem. Selanjutnya adalah kelompok kurang layak, terdiri dari potsolik kuning. Pada peta diberi warna kuning dan terdapat di selatan Kabupaten Bekasi. Selanjutnya adalah kondisi hidrologi. Terdapat 3 buah sungai utama di daerah Kabupaten Bekasi, yaitu Kali Cikarang, Kali Cibeet, dan Kali Bekasi. Sungai lainnya yaitu Kali Cimanuk berada di pinggir timur daerah Kabupaten Bekasi dan merupakan batas dengan daerah Kabupaten Karawang. Sungai-sungai bersifat subparalel dengan aliran berarah timur laut dan barat laut. Aliran sungai-sungai tersebut berasal dari kawasan gunung api di bagian selatan di sekitar Gunung Pangrango. Kawasan selatan Kabupaten Bekasi tersebut merupakan daerah tangkapan hujan atau catchment area bagi daerah aliran sungai yang mengalir ke daerah ini. Aliran sungai yang melewati lapisan batuan bersifat permeabel terhadap air pada zona kipas aluvial vulkanik gunung api tersebut memberikan resapan yang baik untuk akuifer pada lapisan aluvial tersebut.
Di bagian hilir yang berada pada dataran pantai dengan batuan yang bersifat impermeabel seperti lempung, resapan-resapan air sungai ke dalam aquifer akan berjumlah lebih kecil. Kondisi air tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besar merupakan air tanah dangkal yang berada pada kedalaman 5-25 meter dari permukaan tanah. Sedangkan air tanah pada umumnya didapat pada kedalaman 90-200 meter. Selanjutnya adalah cekungan air tanah berdasarkan hasil inventarisasi potensi air tanah seluruh Indonesia. Kabupaten Bekasi berada pada sistem cekungan air tanah Jakarta dan cekungan air tanah Karawang Jatibarang. Batas kedua cekungan air tanah tersebut adalah Kali Bekasi yang didefinisikan sebagai batas aliran tetap. Bagian atas dari cekungan air tanah terbentuk oleh endapan sedimen tersier yang terdiri dari batu lempung, napal, dan batu gamping dari formasi Jatiluhur dan formasi Kelapa Nunggal yang telah mengalami proses pemataan dan pelipatan. Sistem akuifer hidrogeologi regional menunjukkan adanya 3 sistem akuifer, yaitu pertama adalah sistem akuifer endapan aluvial sungai atau pantai, yang kedua sistem akuifer endapan gunung api atau vulkanik, yang ketiga sistem akuifer sedimen tersier. Rekonstruksi hidrogeologi berdasarkan data-data pemboran air tanah yang memperlihatkan sistem akuifer di daerah Bekasi mempunyai kemiringan ke arah utara. Lapisan-lapisan batu pasir dan konglomerat merupakan penyusun akuifer tidak tertekan atau bebas, dan akuifer semi tertekan atau semi-confined aquifer. Lapisan batu lempung dan batu lanau berperan sebagai lapisan penekan yang bersifat aquiclut dan aquitar. Bentuk lapisan aquifer ini adalah berupa kanal-kanal atau channel yang terbentuk oleh sungai purba yang berfungsi sebagai media transportasi atau sedimentasi endapan. Selanjutnya adalah kondisi sosial. Kegiatan seminggu yang lalu di Kabupaten Bekasi. Jumlah penduduk angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bekasi berjumlah 1.840.666 orang dengan 88,46% bekerja dan 11,54% pengangguran. Sedangkan untuk jumlah bukan angkatan kerjanya adalah 1.025.012 orang dengan 25,44% adalah siswa sekolah, 61,54% adalah mengurus rumah tangga, dan 13,02% adalah lainnya. Menurut data tabel Kabupaten Bekasi dalam angka tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi berjumlah 3.113.017 penduduk. Dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.444 jiwa per kilometer persegi. Wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tambun Selatan, sebesar 10.001 jiwa kilometer persegi. Sedangkan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Muara Gembong dengan 288 jiwa kilometer persegi. Penduduk paling banyak berdomisili di Kecamatan Tambun Selatan, yaitu 13,85%, atau 431.038 jiwa dari total penduduk Kabupaten Bekasi. Sedangkan paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu, yaitu sebesar 0,859% atau 27.821 jiwa. Selanjutnya adalah piramida jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2020. Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas adalah mereka yang digolongkan sebagai penduduk usia kerja pada tahun 2020. Kelompok usia ini berjumlah 2.856.678 orang dari penduduk usia kerja tahun 2020 yang termasuk angkatan kerja berjumlah 1.840.666 orang yang terdiri dari 1.628.231 orang bekerja dan 212.435 orang pengangguran terbuka. Ini merupakan jumlah yang besar bagi Kabupaten Bekasi. Bonus demografi bisa menjadi faktor utama dalam mendorong kemajuan ekonomi dan produktivitas suatu bangsa. Namun, di sisi lain dapat memproduksi jumlah pengangguran dalam jumlah yang lebih besar. Puncak bonus demografi yang diperkirakan tahun 2030 menjadi catatan sekaligus alarm bagi pemangku kebijakan, khususnya dan umumnya bagi pemuda itu sendiri. Selanjutnya adalah kondisi budaya. Yang pertama ada suku bangsa. Kabupaten Bekasi memiliki kultur yang sangat beragam. Hal ini dikarenakan banyak penduduknya adalah perantau dari berbagai daerah di Indonesia. Terdapat 3 suku besar yang ada di Kabupaten Bekasi, yaitu Betawi, Sunda, dan Jawa.
Yang kedua adalah bahasa. Bahasa Sunda dan bahasa Betawi adalah bahasa yang ada di Kabupaten Bekasi. Akan tetapi, saat ini bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Indonesia dikarenakan banyaknya pendatang dari luar Bekasi. Selain itu, bahasa Sunda atau Betawi lebih sering digunakan oleh masyarakat desa. Bahasa Sunda banyak digunakan oleh masyarakat yang dekat dengan perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang. Sedangkan bahasa Betawi banyak digunakan oleh masyarakat yang dekat dengan DKI Jakarta. Selanjutnya adalah yang ketiga, kesenian tradisional. Kabupaten Bekasi memiliki beberapa kesenian tradisional. Yang pertama adalah wayang kulit Bekasi. Wayang kulit Bekasi adalah pertunjukan bayangan yang memiliki latar belakang hampir sama dengan wayang kulit Jawa. Tetapi bila dilihat dari segi permainannya, kesenian ini lebih cenderung mengadopsi budaya Sunda. Kedua adalah Tanjidor Bekasi. Pertunjukan musik yang dibawakan dengan alat musik berdawai. Namun pada perkembangannya juga menggunakan klarinet, piston, trombon, saksofon, drum, perkusi, dan tambur. Dimainkan secara berkelompok 7-10 orang. Yang ketiga adalah kesenian Samra. Kesenian Bekasi yang terdiri dari tonil, orkes, dan tari Samra. Samra membawakan nyanyian berupa pantun dengan tema lagunya tentang cinta dan keagamaan. Lagu-lagu pokoknya adalah lagu Melayu. Yang keempat adalah Ujungan Bekasi, yaitu seni ketangkasan bela diri menggunakan tongkat yang usianya sangat tua dari abad ke-7 hingga masa kejayaannya pada abad ke-18 sampai awal abad ke-19. Ujungan merupakan suatu kesenian bela diri yang berkembang di Bekasi. Selain kesenian tradisional, di Bekasi juga terdapat upacara adat tradisional, yaitu Tari Topeng Bekasi. Adalah pertunjukan teater rakyat berupa tarian yang muncul pada perayaan-perayaan seperti Hajat Bumi ataupun Maulid Nabi. Yang kedua adalah Calung Delengket. Kesenian ini dimainkan secara berkelompok, setiap kelompok terdiri atas 9 orang. Setiap anggota memainkan alat musik yang berbeda-beda. Kesenian yang biasa dipentaskan usai musim panen tersebut mengkombinasikan suling, toleat, saron, kedemung, nenge, rebab, dan juga gong. Yang terakhir adalah kuliner. Kabupaten Bekasi memiliki beberapa kuliner khas, yaitu ada sayur gabus pucung. Makanan ini termasuk kuliner berbahan dasar ikan gabus dengan tekstur kuah mirip rawon dengan rasa asin, gurih, dan pedas cukup dominan. Sedangkan kuahnya yang berwarna hitam berasal dari campuran pucung atau kluwek. Yang kedua ada rengginang, kerupuk tebal yang terbuat dari beras ketan yang dibentuk bulat dan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panas matahari lalu digoreng panas dalam minyak goreng. Yang ketiga ada kue wajik ketan merah, makanan khas Bekasi yang terbuat dari bahan utama ketan merah yang memiliki rasa manis dan lembut. Yang keempat ada dodol bunga Bekasi, makanan khas Bekasi yang terbuat dari tepung ketan, santan kelapa, gula merah, dan juga gula pasir. Yang kelima ada tape uli, makanan yang biasa disajikan oleh orang Betawi sebagai hidangan khas lebaran dan terbuat dari olahan tape ketan dan juga olahan ketan atau uli. Yang keenam atau terakhir adalah kue akar kelapa, makanan yang memiliki bentuk seperti akar kelapa dan memiliki rasa gurih dan manis. Terima kasih. Hatur nuhun.